Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang Umma hormati, mohon izin untuk teman-teman di sini banyak dihadiri oleh teman-teman dari Maskanul Hufat, dari pusat maupun seluruh cabang yang memanggil saya Umma, sehingga saya gunakan istilah Umma pada hari ini. Yang Umma sayangi seluruh keluarga besar, ustadzat, para pengurus, santri-santri Maskanul Hufat dimanapun berada di pusat maupun di seluruh cabang, serta teman-teman yang bergabung pada hari ini yang berasal dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita, Katupat, kajian virtual penuh manfaat. Mohon maaf karena baru mengisi pada hari ini, karena beberapa waktu yang lalu ada di tempat yang lain sehingga belum bisa mengisi rutin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja tema kita pada hari ini adalah dahsyatnya istighfar. Kita akan membahas selama beberapa menit ke depan mengenai tentang istighfar. Teman-teman, kita ini sebagai seorang muslim, kita diminta untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia atau kita ini tidak pernah lepas, tidak pernah luput dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan. Sehingga yang namanya istighfar, yang namanya bertobat pasti harus selalu kita ucapkan atau selalu kita lakukan. Karena beristighfar itu tidak hanya lisan, bertobat kepada Allah tidak hanya lisan tapi juga dari perbuatan. Mari kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga saja selalu beristighfar. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Atau dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika hatiku malas, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. 70 atau sampai 100 kali. Kalau kita lihat beberapa faedah dari hadis di atas, hadis ini, kita lihat bahwa hadis ini sebenarnya memotivasi kita untuk memperbanyak bertaubat dan memperbanyak beristighfar. Hadis ini juga memberitahu kepada kita bahwa Rasulullah yang dijamin masuk surga saja, yang dosa-dosanya diampuni saja, masih beristighfar kepada Allah 70 kali sampai 100 kali. Kemudian tentu saja 70-100 kali ini bukan menjadi sebuah batasan kita dalam beristighfar. Kalau teman-teman bisa banyak, terus-terusan istiqamah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi bilangan istighfar yang disebutkan 70-100 kali ini bukan menjadi batasan dalam kita beristighfar, namun yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah banyaknya Rasulullah beristighfar yang diharapkan kita pun juga melakukannya. Baik. Nanti kita akan bahas mengenai manfaat dari istighfar, tapi kita lihat di dalam Al-Quran maupun sunnah hadis Rasulullah SAW, banyak sekali redaksi-redaksi yang menyebutkan atau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat redaksi Al-Quran terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Kalau lupa, tentu bisa dicatat. Di dalam Al-Quran kita lihat contohnya dalam surah Ali Imran ayat ke-147. Ini redaksi dari istighfar. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di situ ada kalimat Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Di sini ada redaksi yang memberitahu kepada kita bagaimana cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat ke-147 disebutkan, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan serta tolonglah kami dari orang-orang yang tak beriman kepada Allah." Itu redaksi yang mungkin kita bisa hafal dan kita bisa bacakan dalam sehari-hari. Dalam Al-Quran juga ada redaksi lain berkenaan dengan istighfar dalam surah Ali Imran ayat ke-16. Di sini ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina
'adzaban nar. Apa artinya? Dalam surah Ali Imran ayat ke-16, ini redaksi-redaksi istighfar yang sedang kita bicarakan. Dalam surah Ali Imran ayat ke-16 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka." Atau teman-teman bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-193, redaksi istighfar. Apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Redaksi tentang istighfar ini banyak, teman-teman nanti lihat lagi di Quran dan bisa mengambil yang mana yang teman-teman senang untuk mengucapkannya. Atau redaksi lain tentang istighfar juga ada dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-109. Ya. Dalam surah yang tadi Ali Imran ayat 193, maaf ya teman-teman. Mau ulangi lagi tadi kalau teman-teman ketinggalan mencatat. Yang pertama tadi Ali Imran 147, Ali Imran 16, Ali Imran 193 dan sekarang Al-Mu'minun ayat ke-109. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sebuah kalimat istighfar yang kita bisa ikuti. Di sini kalimatnya adalah Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Yang artinya, wahai Rabb kami, sungguh kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Dan terakhir, dari sekian banyak contoh istighfar, ada dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa ikuti. Dalam surat Tahrim ayat ke-8 ada kalimat Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, ampuni kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini beberapa redaksi bunyi-bunyi ayat yang berkenaan mengenai istighfar yang mungkin teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa ucapkan dalam sehari-hari. Kemudian, kalau dari hadis, bagaimana bunyi dari beristighfar ini, teman-teman sekalian? Tentu saja ada istighfar yang sangat luar biasa, namanya Sayyidul Istighfar. Yang sering teman-teman baca, biasanya teman-teman baca ini dzikir pagi, dzikir petang. Ini menjadi istighfar yang paling terbaik. Nanti kita akan bedah kenapa dia disebutkan sebagai Sayyidul Istighfar, ya, istighfar yang luar biasa yang sering teman-teman baca. Sayyidul Istighfar itu apa? Pemimpin istighfar. Apa bunyinya yang teman sering baca? Kita sama-sama baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang selalu kalau di Maskan Hufaz teman-teman baca setiap pagi dan petang. Betul ya? Kita lihat apa artinya. Kenapa ini disebut sebagai pemimpin istighfar yang baik sekali kalau teman-teman baca ini. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau, ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menepati perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka ini disebut Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar. Apa kata Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang senantiasa membaca Sayyidul Istighfar ini? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni syurga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, ini dzikir pagi petang ini, lalu teman-teman meninggal
sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni syurga. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa sekali orang-orang yang senantiasa istiqamah membaca Sayyidul Istighfar. Ketika dia meninggal dunia, kata Rasulullah, dia adalah penghuni syurga. Mari kita lihat, kenapa Sayyidul Istighfar, pemimpin istighfar ini disebut sebagai istighfar yang terbaik, istighfar yang lebih unggul dibanding dengan yang lainnya. Kita akan lihat bagaimana maknanya sangat dahsyat dan luar biasa ketika teman-teman mengucapkannya. Teman-teman di awal tadi mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Artinya, engkau wahai Rabb adalah Rabbku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau, dan engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini kalimat yang dahsyat teman-teman sekalian. Ini kalimat pembuka zikir teman-teman semua. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa kita ini adalah hamba-Nya Allah. Kita mengakui Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memiliki kita, Allah lah yang mengatur kita. Kita ini adalah hamba yang lemah di hadapan Allah, dan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita adalah Allah. Itu maknanya. Kemudian kalimat berikutnya dalam Sayyidul Istighfar, teman-teman mengatakan wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu. Apa artinya? Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu ya Rabb, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Kita, hamba Allah yang lemah ini, kita menyatakan dalam Sayyidul Istighfar itu, bahwa diri kita ini tetap dengan janji kita kepada Allah SWT. Janji kita apa? Tunduk dan taat kepada Allah. Janji kita kepada Allah apa? Berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah semampu kita. Itu maknanya. Ya. Kemudian ada kalimat lagi berikutnya, teman-teman mengatakan dalam Sayyidul Istighfar itu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Kita mengakui, artinya teman-teman sekalian, bahwa kita ini manusia ini penuh dengan dosa, penuh dengan salah. Kita mengakui setiap maksiat kita di hadapan Allah SWT. Kita mengakui di hadapan Allah betapa jahatnya diri kita, betapa kotornya diri kita, betapa banyak dosanya diri kita. Dan semua itu kesalahan kita. Jadi kita mengatakan pada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatanku, perbuatan burukku ya Allah. Kemudian dalam Sayyidul Istighfar teman-teman melanjutkan lagi, abu'u laka bi ni'matika alayya. Kita mengatakan, aku mengakui kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku ya Rabb. Artinya apa? Kita mengakui bahwa semua yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Kepintaran, teman-teman hebat, teman-teman bagus dalam kondisi keuangan, teman-teman sehat, itu semuanya adalah nikmat dari Allah. Sehingga dengan kalimat ini kita merasa bahwa kita tidak ujub dengan nikmat yang Allah berikan. Kepintaran atau kekayaan atau kehebatan kita bukan dari diri kita sendiri, melainkan semuanya pemberian dari Allah. Namun kita meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita menjadi manusia yang tidak pandai bersyukur. Jadi sering sekali menggunakan nikmat Allah itu justru untuk bermaksiat kepada Allah. Allah kasih kita badan yang sehat, badan yang kuat. Justru kita gunakan badan yang sehat, kuat ini untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya kita beristighfar kepada Allah dan kita mengakui nikmat Allah yang harusnya nikmat itu Allah kasih kebaikan itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat dalam Sayyidul Istighfar, apa yang teman-teman katakan? Wa abu'u bidzambi. Aku mengakui semua dosa-dosaku ya Allah. Kita mengakui bahwa kita ini banyak sekali dosanya. Kita ini banyak sekali khilafnya. Kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari dosa itu walaupun kita tahu itu dosa. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sayyidul Istighfar itu juga ada kalimat faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena itu ya Allah, karena semua kesalahanku itu ya Allah, dosa-dosa yang aku perbuat, semua nikmat yang Engkau berikan, kadang-kadang aku menggunakan nikmat itu di jalan maksiat kepadamu. Dalam kata ini, karena itu ampunilah aku ya Allah, sebab tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Maka itulah Sayyidul Istighfar, komplit lengkap. Makanya disebut sebagai pemimpinnya istighfar. Begitu, jadi dirutinkan untuk kita membaca Sayyidul Istighfar setiap saat agar kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau wafat ketika membaca Sayyidul Istighfar itu sebelumnya, maka kita disebut sebagai penghuni syurga. Dan dalam hadis-hadis yang lain, redaksinya juga banyak berkenaan dengan bagaimana beristighfar.
Ada kalimat beristighfar juga, ada kalimat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga kalimat yang sering teman-teman baca sehari-hari. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang mengucapkan ini, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan pertempuran. Jadi teman-teman tahu ya, kalau kita lari dari medan pertempuran itu dosa yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, teman-teman rutinkan bacaannya, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Banyak ya redaksi-redaksi istighfar yang mungkin teman-teman bisa baca, teman-teman bisa menggunakan redaksi yang lain, misalnya Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu juga teman-teman bisa baca. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau teman-teman mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, sesingkat itu juga boleh. Aku memohon kepadamu ya Allah dan bertobat kepadanya. Kalimat ini yang kemudian Rasulullah SAW membacanya dalam sehari bisa lebih dari 70 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Teman-teman bisa baca. Atau sekedar teman-teman baca astagfirullah, itu juga tidak mengapa. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan kalau teman-teman baca astagfirullah, teman-teman baca setelah salat fardu sebanyak 3 kali. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kita sudah membahas mengenai istighfar, kemudian redaksi-redaksi istighfar. Sekarang kita akan membahas mengenai pahala istighfar. Apakah pahala orang-orang atau keutamaan orang-orang yang suka beristighfar? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, walaupun tidak ada ya, seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan menggantikan kalian dengan mendatangkan suatu kaum, yang kaum itu berbuat dosa, kemudian minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni mereka. Artinya, dalam hadis riwayat Muslim ini, pahala istighfar adalah barang siapa yang beristighfar minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kapan kita harus membaca istighfar, teman-teman sekalian? Kalau kita lihat perkataannya Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan, berbanyaklah beristighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapankah ampunan Allah itu turun. Jadi, teman-teman sekalian, nasihat untuk diri umat sendiri, istighfar itu disyariatkan untuk dibaca kapan saja. Wajib dibaca pada saat dia melakukan perbuatan dosa, tapi sunnah dibaca ketika selesai melakukan amal soleh. Ternyata setelah melakukan amal soleh kita beristighfar loh. Teman-teman, setelah kan kita ini nanti majelis ini selesai, kita baca doa kafaratul majelis, kita beristighfar kepada Allah. Teman-teman kalau sholat, habis sholat juga beristighfar kan? Beristighfar juga kepada Allah. Jadi istighfar itu dibaca pada saat kita melakukan perbuatan dosa, itu wajib. Sunnah dibaca ketika kita selesai melakukan amal soleh. Kenapa? Kok amal soleh tapi kita beristighfar? Karena fungsi istighfar pada setiap perbuatan amal soleh yang kita lakukan adalah menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada dalam amal soleh kita itu. Teman-teman sholat, kemudian teman-teman beristighfar. Teman-teman meminta ampun kepada Allah, mungkin ada yang kurang dalam sholat kita. Kurang khusyuk, kurang tenang, kurang betul bacaannya, makanya kita beristighfar. Begitulah teman-teman sekalian. Ya, jadi istighfar kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunnya tidak hanya sekedar lisan tapi juga perbuatan. Jadi kalau astagfirullahaladzim kita ucapkan demikian, tapi kita masih lanjutkan perbuatan dosa, itu tidak bisa disebut sebagai istighfar. Teman-teman lihat dalam surah Nuh ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia yang Maha Ampun. Maksudnya adalah tidak meminta ampun hanya di lisan saja, tapi juga dengan perbuatan. Kalau kita mengucapkan istighfar hanya di lisan, tapi tidak dengan perbuatan, maka kita
itu semua adalah pekerjaan para pendusta. Jadi dia lisannya saja yang beristighfar, tapi perbuatannya tidak, maka itu biasanya pekerjaan dari para pendusta. Istighfar selain fungsinya adalah untuk tadi ya, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menutup amal-amal kita, menambal amal-amal kita yang kurang, tapi istighfar itu juga termasuk kunci rezeki. Istighfar itu kunci rezeki. Teman-teman lihat dalam surah, ini sering sekali Uma baca surah ini, surah Nuh ayat 10-12. Surah Nuh ayat 10-12 menginformasikan bahwa istighfar fungsinya tidak hanya sebagai doa untuk Allah ampuni kita, tapi juga sebagai pembuka rezeki kita, mendatangkan rezeki untuk kita. Apa redaksinya, apa kalimatnya dalam surah Nuh ayat ke-10-12? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka aku katakan kepada mereka, ini kalimatnya Nabi Nuh alaihi salam ya, yang berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Allah membanyakkan hartamu. Dengan istighfar pula Allah membanyakkan anak-anakmu. Dengan istighfar Allah mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi istighfar di sini jelas dari redaksinya bahwa istighfar tidak hanya berfungsi untuk mengampuni dosa-dosa kita, tapi istighfar juga fungsinya adalah untuk teman-teman sekalian mendatangkan rezeki kepada kita. Kita lihat teman-teman sekalian ya, banyak orang yang bertanya bagaimana caranya supaya bisa dapat banyak harta, bagaimana caranya saya nggak punya keturunan, maka jawabannya adalah istighfar berdasarkan surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Banyak kisah mengenai istighfar ini, juga teman-teman mungkin sering dengar. Ada salah satu ulama, Uma sering cerita ini, bagaimana beliau tiba-tiba ingin sekali pergi ke satu tempat, kemudian beliau sampai di sebuah negeri yang jauh beristirahat di sebuah masjid, tapi diusir oleh marbot masjidnya, nggak boleh di sini. Maka seorang yang miskin yang tinggal di sebelah masjid mengatakan, wahai bapak tua, silahkan tinggal di rumah saya sampai besok pagi engkau bisa beristirahat di rumah saya. Kemudian sang miskin ini adalah seorang pembuat roti. Ketika dia buat roti, dia selalu beristighfar. Maka si ulama ini mengatakan, apakah engkau selalu beristighfar setiap saat seperti ini? Penjual roti itu mengatakan, iya. Dan apa yang kau rasakan setelah kau beristighfar terus-menerus? Apapun yang aku inginkan Allah kabulkan, hanya saja satu hal. Aku ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad Al-Hambali, seorang imam ulama yang terkemuka. Ingat di zaman dulu belum ada foto, sehingga orang-orang tidak tahu wajah imam terkemuka itu seperti apa. Lalu Imam Ahmad Al-Hambali ini bertakbir Allahu Akbar dan memeluk, dan ia mengatakan, dengan istighfarmu lah yang kemudian mengirimkan aku untuk berhadapan denganmu. Jadi istighfarnya sang orang miskin ini yang menghantarkan ulama hebat ini berkeinginan untuk datang ke sebuah negeri. Jadi nggak perlu dicari-cari, datang sendiri. Masya Allah. Jadi teman-teman gitu ya, teman-teman kalau ingin apa banyak beristighfar kepada Allah, karena begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezeki kepada kita. Ini juga terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Contohnya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga sangat berpegang dengan ayat ini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu keluar rumah dan memohon hujan bersama dengan orang banyak. Orang-orang meminta, kami butuh hujan karena gersang sekali. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak mengucapkan apa-apa selain beristighfar kepada Allah, lalu pulang. Kemudian orang-orang bertanya, kenapa kau hanya beristighfar saja? Kenapa tidak berdoa panjang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau mengatakan atau menyebutkan doa dari surah Nuh ayat ke-10 sampai 11 ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu. Jadi kalau teman-teman nih panas nih, aduh panas banget ya Allah, banyak beristighfar. Kadang-kadang di Bintaro ya, atau di Jakarta atau di daerah mana, aduh panas banget ya Allah, coba banyak beristighfar.
Jadi kita bukan pawang hujan, bukan. Kita beristighfar kepada Allah, Allah turunkan hujan. Insya Allah. Beginilah ya disebutkan dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-11 tadi. Apa perkataan Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi orang-orang? Ya, pada saat itu Imam Hasan Al-Basri datangi orang-orang. Tolong wahai Imam, bahwa kami mengalami kegersangan, kemarau yang sangat panjang, beristighfar kepada Allah, kata Imam Hasan Al-Basri. Lalu datang lagi orang yang miskin, wahai Imam Hasan Al-Basri, tolong doakan agar kami punya anak, kami punya keturunan, kami belum punya anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang tanya, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami miskin sekali, kami perlu harta, beristighfar kepada Allah. Maka orang-orang bingung, kenapa sih harus beristighfar kepada Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan surah tadi, surah Nuh ayat ke-10 sampai 11, bahwa kalau kita ingin anak-anak, ingin hujan, ingin rezeki, maka memperbanyak beristighfar. Kalau kita lihat, kenapa harus istighfar? Teman-teman sekalian, salah satu yang menjadi penghalangnya doa didengarkan oleh Allah adalah dosa-dosa kita. Betul kan? Kalau kita berdoa kepada Allah, yang menghalangi, doa kan harusnya tembus ya. Tapi yang menghalangi doa kita itu adalah dosa-dosa kita. Dengan beristighfar, maka dosa kita itu akan diampuni oleh Allah sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman sekalian. Balasan orang-orang yang beristighfar selain tadi, ya diampuni dosa-dosanya. Kemudian kita lihat dalam surah Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kenikmatan terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan balasan kepada orang yang senantiasa beristighfar. Namun jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu ditimpa siksa di hari kiamat. Jadi Allah sendirilah yang menjanjikan bahwa semua orang yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan kasih kenikmatan terus-terusan. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kita sehari-hari kita diminta untuk memperbanyak beristighfar. Orang Muslim itu nggak ada bengong, teman-teman sekalian. Dia bengong lamun tuh nggak ada. Di dalamnya ada istighfar atau ada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam ayat surah Hud ayat 3 ini, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang dan kenikmatannya banyak. Bisa kelapangan rezeki, bisa kemakmuran hidup, segala macam kenikmatan ketika teman-teman banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang-orang yang suka beristighfar? Barang siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau barang siapa yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesedihan. Allah menjadikan jalan keluar setiap kesempitan. Dan Allah akan memberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kekuatan istighfar, teman-teman sekalian. Kekuatan istighfar. Kemudian setelah tadi istighfar adalah fungsinya untuk bertobat kepada Allah, istighfar mendatangkan rezeki. Ternyata keutamaan istighfar itu adalah ia penutup setiap amalan salih. Penutup dari setiap amalan salih. Khusus untuk teman-teman santri, dicatat teman-teman, karena ini bisa diaplikasikan atau teman-teman bisa jadi pembelajaran nanti kalau ini ya dimaskan. Baik, kita lanjutkan. Istighfar adalah penutup setiap amalan saleh. Teman-teman setiap habis sholat 5 waktu, habis sholat malam, habis kita majelis atau kita dalam kajian ilmu, kita pasti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik sahabat-sahabat sekalian. Umar bin Abdul Aziz pernah membuat sebuah tulisan yang beliau kirimkan ke berbagai macam negeri. Isi surat itu adalah beliau memerintahkan agar orang-orang ketika berada di bulan Ramadan menutup Ramadan dengan istighfar dan sedekah. Apa sedekahnya? Zakat fitrah. Zakat fitrah ya teman-teman sekalian. Apa fungsinya zakat fitrah atau zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu berfungsi untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal perkataan-perkataan yang haram, hal-hal yang sia-sia. Sedangkan istighfar, kenapa Ramadan harus ditutup dengan istighfar? Pesannya tadi ya Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena istighfar ia penutup dari setiap amal saleh, ia menjadi penambal atas kekurangan puasa atau amal saleh lainnya yang kita lakukan selama ini.
Apa kata Umar bin Abdul Aziz dalam surah tersebut, dalam suratnya yang dikirimkan kepada teman-temannya di berbagai macam negeri? Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi nabi-nabi kita ini juga minta ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-23, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami ya Allah, tidak memberikan rahmat kepada kami ya Allah, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, juga ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat ke-47. Apa kalimatnya? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampunan kepadaku, tidak menaruh belas kasihan kepadaku ya Allah, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, juga ucapkanlah kalimat yang sering diucapkan atau yang diucapkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-82. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang amat kuinginkan adalah engkau mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan dalam suratnya, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat ke-16. Apa kalimatnya? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Juga panjang nih suratnya. Ucapkanlah seperti yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 87. Ini doa yang terkenal sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi lihat teman-teman sekalian, nabi-nabi kita ini punya banyak sekali doa-doa yang kita bisa ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana beliau-beliau ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, istighfar sebagai penutup amal saleh. Puasa kita di akhirnya memerlukan istighfar. Amal saleh ini sebagai pelengkapnya, sebagai penambalnya. Puasa kita, sholat kita, semuanya. Kenapa? Karena amal ibadah kita banyak cacatnya. Contoh puasa, banyak cacatnya. Ya, misalnya teman-teman puasa tapi teman-teman berkata kotor misalnya, atau teman-teman sholat tapi nggak betul, teman-teman baca Quran tapi sepanjang baca Quran mungkin ada ngobrol sama yang lain dengan hal-hal tidak faedah. Kita dalam majelis mungkin banyak obrolan-obrolan yang nggak faedah, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tadi sholat. Kenapa? Kadang-kadang sholat kita, bukan kadang-kadang, sering sholat kita tuh banyak cacatnya teman-teman sekalian. Maka kita diminta untuk beristighfar. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa dalam amal-amal yang kita lakukan banyak kurang banyak salahnya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita jalankan mungkin tidak sesuai seperti yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita minta ampun kepada Allah dengan beristighfar. Ibadah yang kita lakukan masih banyak kurangnya. Oleh karena itu, semua perbuatan amal salih akhiri dengan istighfar. Contoh, selesai teman-teman sholat tahajud, maka diminta untuk beristighfar. Dalilnya apa? Ali Imran ayat ke-17. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur. Maka selesai sholat tahajud, istighfar, dalilnya Ali Imran 17. Kemudian teman-teman sekalian, ya, lihat dalam surah Al-Muzammil, di akhir surah Al-Muzammil yang membahas masalah tahajud. Mau bacakan artinya. Ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, bagi segolongan orang-orang yang bersama kamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu. Dia memberikan kepadamu keringanan dan bacalah apa yang mudah
dari Al-Quran untukmu. Dan akhir ayat itu apa yang Allah katakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah dalil yang mengatakan bahwa setelah selesai tahajud beristighfar kepada Allah. Kemudian kapan lagi ya dari amal soleh? Penutupnya kita mengucapkan istighfar selesai teman-teman haji. Kalau teman-teman nanti Allah izinkan berangkat haji, teman-teman banyak beristighfar kepada Allah setelah melakukan ibadah haji. Dalilnya mana? Al-Baqarah 198 sampai 199. Apa kata Allah? Allah berfirman yang artinya, apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, berzikirlah menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu itu sebelum kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolak orang-orang banyak atau Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Ini dalil yang menunjukkan setelah selesai haji beristighfar. Banyak teman-teman sekalian, termasuk pada masa kenabian ya, selesai tugas-tugas kenabian. Juga teman-teman lihat dalam surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Itu kan sebuah surah yang sebagian ulama menyebutkan ini adalah surah yang terakhir turun. Itu juga istighfar. Apa kalimatnya dalam surah An-Nasr? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa artinya? Setelah tugas kenabian ternyata istighfar juga. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk pada agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ini juga beristighfar, ya. Juga kita lihat perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi Muhammad menerima surah ini, beliau ruku, beliau sujud, beliau membaca doa apa teman-teman sekalian? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Rasulullah juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, di sini sudah jelas banyak sekali contoh-contoh di mana setiap selesai amal saleh, teman-teman disunnahkan untuk beristighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah setelah selesai salat, beliau senantiasa membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Begitulah teman-teman sekalian ya, kenapa kita istighfar setelah sholat, setelah amal solih. Karena tadi kita banyak sekali kekurangan, kadang sholat misalnya kita muncul was-was, muncul gangguan-gangguan, gak fokus, sujudnya, rukuknya, berdirinya mungkin gak sempurna, maka kita banyak beristighfar kepada Allah SWT. Juga, hampir terakhir. Biasanya kalau kita dalam sebuah perkumpulan, kita juga akan mengakhiri perkumpulan itu dengan doa kafaratul majelis. Betul ya teman-teman sekalian ya. Tidak hanya ketika pengajian, tidak. Harusnya setiap pertemuan. Teman-teman nih, misalnya yang bergabung di sini punya kelompok, ada pertemuan apapun. Teman-teman berkumpul dan teman-teman tutup itu dengan doa kafaratul majelis. Apa doa kafaratul majelis itu teman-teman sekalian? Kenapa harus mengucapkan doa kafaratul majelis? Apa bunyinya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa artinya? Kenapa kita harus baca doa kafaratul majelis ini? Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, segala pujian untukmu ya Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah, dan minta ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Kenapa kok dalam majelis, dalam pertemuan kita disunahkan untuk baca doa kafaratul majelis? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita harus baca doa ini teman-teman sekalian? Karena terkadang dalam pertemuan ada kalimat-kalimat yang kita keluarkan yang tidak bermanfaat. Dalam pertemuan kadang kita nggak ingat Allah. Dalam pertemuan kadang kita melakukan perbuatan atau perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tambal kesalahan pertemuan kita itu dengan kata-kata doa kafaratul majelis tadi. Maka doa ini sebaiknya diucapkan ketika teman-teman hendak berpisah atau selesai dalam majelis. Makanya acara kajian Ketupat ini
Biasanya di akhirnya adalah doa kafaratul majelis. Dan doa ini dibaca teman-teman dalam setiap kali teman-teman berkumpul. Kita akhiri ya perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bicara hal-hal duniawi saja, kita lupa bicara akhirat. Di dalam pertemuan itu nggak ada zikir kepada Allah, itu termasuk orang-orang yang merugi. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, setiap kaum yang bangkit dari majelis yang tidak ada zikir di dalamnya, maka selesailah majelis itu seperti bangkai, keledai, dan hanya menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi setiap perkumpulan mulai sekarang yang belum melakukannya, akhiri perkumpulan itu, majelis itu dengan doa kafaratul majelis supaya kita mendapatkan kebaikan dari pertemuan yang kita lakukan. Begitulah teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa melafalkan istighfar dan istighfarnya dalam perbuatan sehari-hari. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang dijamin masuk surga saja terus-menerus membaca istighfar dari awal hingga akhir hidupnya. Di detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menutup matanya, mengakhiri hidupnya juga salah satunya dengan beristighfar. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengisahkan bagaimana akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik wafatnya bersandar kepadaku dan beliau berkata, Allahumma firli warhamni wa alhiqani birafiq, yang artinya ya Allah ampunilah aku, kasihinilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Di akhir hidup Rasul juga masih beristighfar, masih bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran besar buat kita teman-teman sekalian, bahwa Rasul setiap saat sehari 70 sampai 100 kali beristighfar. Kita tahu bagaimana bunyi istighfar, redaksi istighfar dalam hadis maupun Quran yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita tahu bagaimana keutamaan istighfar yang begitu dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana contoh teladan kita Rasulullah juga beristighfar sampai akhir hidupnya. Mudah-mudahan hari ini, di pertemuan yang singkat ini, kembali menyadarkan diri kita bahwa betapa dahsyatnya istighfar, betapa pentingnya istighfar. Kita berpikir dulu sebelum kita berbicara dengan banyak orang misalnya, atau dengan orang lain. Pastikan bahwa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik. Berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Ini nasihat buat diri Uma sendiri yang masih banyak salahnya. Dan perbanyak lisan kita ini dengan beristighfar kepada Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan begitu mudah-mudahan Allah mendatangkan nikmatnya kepada kita, rezeki kepada kita. Dengan begitu mudah-mudahan Allah bisa menambal semua kekurangan-kekurangan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah. Baik, begitu teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini. Kita tidak ada pertanyaan dulu karena ini sudah pukul 11 dan teman-teman sudah mempersiapkan sholat Jumat. Insya Allah kita bertemu di Jumat berikutnya. Semoga bermanfaat. Uma serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.